Sering Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Ditres Narkoba Polda Bali memusnahkan berbagai jenis narkotika senilai 4 miliar rupiah. $800.000 lebih wisatawan kunjungi Desa Wisata Penglipuran selama tahun 2025. Jelang Natal dan Tahun Baru, tim gabungan geledah rumah tahanan negara Bangli. Demikian laporan yang dapat ekstasinya positif sediaan MD. Ditres Narkoba Polda Bali akhir pekan lalu memusnahkan berbagai jenis narkotika senilai 4 miliar rupiah. Sebelum dimusnahkan, Ditres Narkoba Polda Bali menguji seluruh barang terlarang melalui pengujian laboratorium forensik Polda Bali untuk memastikan kandungan narkoba. Disaksikan sejumlah pejabat penegak hukum dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Narkotika tersebut dilarutkan dengan cairan deterjen sehingga barang bukti ini tidak bisa digunakan lagi. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan terdiri dari 160 gram ganja, 1.300 butir lebih pil ekstasi, 2 kg lebih sabu-sabu, hasis, dan 300 gram lebih THC. Untuk melarutkan biar bisa menghancurkan barang bukti tersebut yang tadi kita campur dengan air, kan ada kita gunakan pakai blender untuk melarutkan dengan campuran air dengan sabun. Pemusnahan barang bukti narkotika dan psikotropika membuktikan Bali menjadi salah satu daerah peredaran narkoba terbesar di Indonesia. Pemusnahan barang bukti ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti dan menyelamatkan generasi muda. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Dugaan pembabatan hutan oleh investor di kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB di Kecamatan Melaya, Jemberana terbukti bukan isapan jempol. Akhir pekan lalu, perwakilan masyarakat Gilimanuk bersama anggota DPRD Jemberana turun langsung mengecek ke lokasi hutan yang diduga rusak oleh investor nakal. DPRD dan warga terkejut menemukan sebagian kawasan hutan gundul. Tidak ada lagi pohon, hanya semak belukar. Lokasi tersebut berjarak sekitar 100 meter dari Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk. Papan informasi menyebutkan kawasan tersebut merupakan kawasan wisata minat khusus dan terlarang untuk pembukaan lahan. Namun fakta di lapangan justru sebaliknya. Investor boleh masuk kok, nggak tahu dari mana datangnya kok saya yang selama ini disuruh menjaga hutan, menjaga supaya lestari. Tetapi kok malah kami yang nggak boleh, mereka kok boleh puluhan hektar bahkan sampai ratusan hektar menguasai lahan untuk sebuah PT. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar kita gitu. Jadi intinya bahwa kami minta Pansus Trap juga dengan DPRD juga Kabupaten Jemberana ini untuk menghentikan moratorium dan mencabut semua izin sama seperti sekarang yang terjadi di Sumatera. Ada 22 izin yang kemudian dicabut. Nah kita nggak mau jangan sampai itu terjadi malapetaka di sini baru izinnya dicabut. Jadi kita mau hutan Bali Barat ini adalah hutan yang lestari untuk Bali. Menurut warga sekitar, pembabatan hutan diduga berlangsung sejak akhir tahun lalu hingga awal tahun ini. Mulai dari area dekat jalan raya hingga masuk ke bagian tengah hutan. Selatan sampai ke sini ternyata seperti ini sudah banyak sekali luasan yang sudah hilang. Ya, jadi ada beberapa investor yang kita tidak tahu apa rencana pembangunannya ke depan, tetapi mereka sudah melakukan kegiatan di hutan Bali Barat ini. Ini tentu masyarakat Gilimanuk dan masyarakat Jemberana merasa keberatan karena saat kondisi panas bumi makin meningkat, ditambah lagi ada pembabatan seperti ini, akibatnya adalah masyarakat kami di Gilimanuk. Dari hasil sidak, DPRD Jemberana akan segera berkoordinasi dengan Balai TNBB serta instansi terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana.
Satpol PP Jemberana terpaksa menghentikan pembangunan tower telekomunikasi atau BTS di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Jemberana. Penghentian dilakukan karena pengembang belum dapat menunjukkan kelengkapan perizinan yang dipersyaratkan. Pembangunan tower tersebut masih dalam tahap pengerjaan pondasi. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas Satpol PP menemukan sejumlah persyaratan administrasi belum lengkap. Salah satunya rekomendasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemenkomdigi terkait tata letak serta jarak pendirian tower. Selain itu, pengembang juga belum dapat menunjukkan dokumen persetujuan bangunan gedung, namun pembangunan fisik sudah berjalan. Ada pembangunan proyek tower, ya, tower di Desa Candi Kusuma. Nah, jadi kita lakukan pengecekan ke lokasi secara langsung. Ini kebetulan ada di belakang kita. Jadi itu ternyata semua persyaratan perizinan belum dilengkapi, belum bisa menunjukkan baik itu proses perizinan pengurusan PPG-nya ya melalui rekomendasi yang mana rekomendasi yang terbitkan dari Kominfo kaitan dengan tata letak tower, ya jarak tower satu dengan yang lainnya itu belum dikantongi. Itu merupakan awal cikal bakal untuk proses PPG. Nah, lanjut PPG juga belum, untuk SLF-nya juga belum, tetapi mereka sudah melakukan aktivitas ini di belakang kita, sudah mulai menanam besi persiapan tiang pancang untuk pembangunan tower itu sendiri. Desa Candi Kusuma merupakan kawasan blank spot dan membutuhkan jaringan telekomunikasi. Meskipun demikian, Satpol PP menegaskan pembangunan tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana.